Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aliman, sifat wajib Allah yang ke-16. Serupa dengan sifat wajib Allah yang ke-9, ilmu. Allah Maha mengetahui. Aliman juga artinya mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu baik dari A sampai Z, dari sebelum, proses, dan sesudahnya. Dan aliman ini adalah proses ke tingkat penerapannya. Jadi ketika Allah mengetahui segala sesuatu, ia tidak menyembunyikan pengetahuan itu untuk dirinya sendiri, baik dalam hal kebaikan maupun keburukan. Makanya ketika Allah menciptakan yang sebuah tempat yang indah bernama surga, maka pengetahuannya juga mengharuskan dia menciptakan sebuah tempat yang buruk namanya neraka. Karena pengetahuannya itu memiliki sisi kebalikannya. Prosesnya itu lebih ditekankan di aliman ini. Makanya orang yang berpengetahuan itu belum tentu seorang alim. Kita mengetahui segala sesuatu nih, dari A sampai Z sebuah pengetahuan, namun dia belum dikatakan alim jika dia belum menerapkannya dalam kehidupan. Untuk dia bisa dibilang sebagai seorang yang alim, yang berpengetahuan, maka dia harus menerapkan di dalam kehidupan masyarakat. Maka dia harus menciptakan sebuah bentuk dari ilmunya itu. Seorang lulusan teknisi, seorang lulusan fakultas teknik, entah itu teknik elektro, teknik segala macam yang ada di jurusan teknik itu, dia belum dikatakan seorang alim jika dia dalam penerapan pengetahuannya itu tidak dilaksanakan. Makanya Allah itu wajib ketika dia mengetahui, dia menerapkannya. Wajib untuk membuat sebuah norma-norma, nilai-nilai bagi ciptaannya itu, agar ciptaannya itu tidak tersesat, tidak berpengetahuan, dan tidak pintar, tidak cerdas. Begitu. Makanya di zaman dulu setiap agama selalu mengklaim untuk mencerdaskan manusia lewat ilahiyah. Entah itu Islam, entah itu Kristen, entah itu Hindu, entah itu Buddha. Ketika melihat sebuah kegelapan, setiap melihat sebuah area yang bodoh, yang jahil, maka dogma mereka adalah untuk mencerahkan masyarakatnya itu lewat para nabi, lewat para rasul yang diutus oleh Allah. Disitulah alimannya bekerja Allah, karena Allah mengetahui. Pengetahuannya ini mau tidak mau harus disampaikan kepada ciptaannya. Jadi bukan Allah tidak sayang kepada manusia, bukan Allah tidak sayang kepada ciptaannya ketika ada sebuah tempat yang namanya neraka. Karena Allah mengetahui, yang sudah di sifat yang ke-9 itu, dia mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya. Bahkan pengetahuan manusia itu seluruhnya berasal dari dia. Allah paham tidak semua pasti akan menerapkan apa yang sudah Allah ketahui itu. Kejumutan, kejahiliahan, kemalasan, kepapaan, kemiskinan, Allah paham betul. Makanya mau tidak mau Allah, saking dia sudah, bukan terlanjur ya istilahnya, saking dia sudah berkata kepada iblis untuk, ya kau diizinkan untuk menyisakan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya, terserah engkau, kecuali mereka yang
mau berserah kepadaku, kecuali bagi mereka yang mau menuju kepadaku. Begitu. Ya, sifat Allah yang ke-16 aliman. Sifat aliman ini juga karena kita tercipta dari nur, cahayanya Allah, kita tercipta dari pengetahuannya Allah, mau tidak mau sampai, walaupun tidak 100% menyerupai alimannya Allah. Kita ada rasa tuh ketika kita mengetahui segala sesuatu untuk menerapkannya dalam kehidupan, pasti. Dan ketika itu sudah dirasakan oleh masyarakat, ilmu kita, kebaikannya, apanya, nah itulah maka kita berhak untuk menjadi orang yang dikatakan alim. Itu alim dalam arti pengertian luas. Kan kita kan tidak, kalau alim di dogma di agama itu orang alim ya orang yang sholat tepat waktu, orang yang selalu zikir, orang yang selalu zakat, orang yang naik haji. Ya memang benar. Karena sebagian ilmu pengetahuan agamanya itu dia terapkan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Namun bukan hanya sebatas kepada hubungan dengan Allah, alim itu. Apakah dia sholatnya juga sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar? Apakah kedermawanannya, kepakihannya, kejuhutannya itu sudah dapat dirasakan oleh orang sekitar? Maka dapat predikat di belakang alim ulama. Orang yang mengetahui segala sesuatu dan menerapkan dalam kehidupan masyarakat dan menyebarkannya di tengah lingkungan masyarakat. Begitu. Bolehlah dikatakan ini untuk mengkritisi alim-alim, ulama-ulama yang dadakan, yang tidak dilandaskan kepada sebuah logika dia itu untuk kemaslahatan umat. Alim dadakan ini kan alim yang tiba-tiba mendapat predikat alim karena situasi kondisi yang notabene untuk kepentingan sesaat, entah itu untuk kebutuhan pemilu, entah itu untuk kebutuhan kondisi-kondisi yang sebenarnya dia tidak pantas untuk mendapat predikat alim ulama, itu tidak pantas. Namun karena kebutuhan mendasarnya itu, mau tidak mau dia mendapat predikat alim ulama. Maka tidak gampang predikat alim ulama itu untuk disematkan kepada seseorang, karena itu ada hubungannya dengan sifat Allah, aliman. Dia mengetahui segala sesuatu dan menerapkannya dalam ciptaannya, dalam wujudnya itu. Tidak ada satu pun pengetahuan Allah yang tidak dia ejahwantakan di alam semesta ini. Dimensi-dimensinya, alam-alam makrifatnya, perjalanan sebuah ilmu dari suluk, dari makrifat, dari hakikat, lalu lahir sebuah ilmu. Itu perjalanan ilmu bagi manusia, dan Allah itu tidak memerlukan itu semua. Allah tidak memiliki proses perjalanan seperti manusia. Dia tahu saja. Dia menerapkan saja. Sehingga ketika kita merasa tertolong, merasa pantas, meskipun kita berbuat begitu banyak kejaliman, kemaksiatan, maka ditahan oleh malaikat-malaikat Allah, penjaga neraka. Tidak, mau argumen apapun akan mereka patahkan, karena pengetahuan kita ini hanya setitik debu di antara sekian miliaran padang pasir di alam semesta. Begitu. Sifat Allah yang ke-16 aliman, mengetahui. Ilmu mengetahui, aliman itu maha mengetahui dan diterapkan dan diwujudkan dan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin.